Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-27. Dan di video kali ini kita akan ngelakuin apa namanya? Operasi atau apa ya? Ya itulah, kita akan melakukan sebuah operasi terhadap array gitu ya, terhadap elemen yang ada di dalam array. Kayak gimana itu? Nah, simpelnya sih, sederhananya seperti ini. Kita di video ini sekarang kita bakal coba buat mencari nilai rata-rata dari sebuah array. Atau mungkin teman-teman ada yang penasaran mau mencari nilai maksimal atau minimum. Jadi ya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang itu gitu ya. Jadi kita bisa buat mencari nilai minimum pada array gitu, atau nilai maksimum, atau nilai rata-rata gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf, kenapa kemarin seminggu itu saya nggak bikin video. Karena saya sendiri lagi fokus buat skripsi. Jadi saya lagi bikin proposal seminggu kemarin itu, dan hari Kamisnya itu saya kebetulan di sidang proposal skripsi gitu, dan alhamdulillah gitu ya, untungnya proposal skripsi saya diterima. Jadi sekarang saya tinggal berpusing-pusing ria untuk ngejadiin tugas akhir saya gitu. Dan doain aja, mudah-mudahan semester ini saya wisuda ya, amin. Jadi saya bisa bikin apa, ya doain aja mudah-mudahan saya wisuda semester ini supaya saya bisa fokus ke YouTube saya, supaya saya bisa bikin video yang lebih berkualitas lagi buat kita semua belajar gitu. Oke? Amin. Mudah-mudahan lulus. Oke, jadi langsung aja. Sekarang kita mau apa nih? Nyari nilai maksimal dulu, minimum dulu, atau rata-rata? Rata-rata aja dulu ya. Oke, rata-rata. Jadi sekarang kita mau nyari nilai rata-rata. Gimana sih cara buat nyari nilai rata-rata itu? Kan teman-teman mungkin udah pada tahu kalau misalnya mencari nilai rata-rata itu adalah total nilai dibagi n atau banyaknya data gitu ya. Banyaknya data. Nah, untuk di array sendiri itu cukup mudah. Jadi cukup seperti ini teman-teman. For ini udah. Kemudian nah di sini ada yang beda. Usia dot length. Jadi kalau misalnya biasanya kita ngetik, tadi kan ini angka nih ya. Nah, misalnya coba tiba-tiba ini arraynya dinamis gitu, bisa berubah jadi 7. Nah, kan capek nih kita harus ganti jadi 7 ya. Nah, supaya nggak ribet, teman-teman cukup ketikan usia dot length di sini. Nah, dia bakal ngambil, jadi si length ini dia bakal ngambil usia ini ya. Kan kita punya array usia. Dia ambil panjang dari array ini tuh berapa? Nih, ternyata panjang array usia itu 5. Ini buktinya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Nah, kita udah bisa menghitung panjang dari array usia nih. Kemudian kita lakukan penjumlahan dari total nilai. Total usia misalnya. Total usia sama dengan total usia ditambah usia ke I. Oke. Oh, kenapa merah? Karena belum ada deklarasinya. Jangan lupa tambahin deklarasinya. Kita punya variabel usia, total usia. Dan tahu kenapa ini merah? Karena inisialisasi. Jadi belum ada nilai defaultnya. Coba teman-teman pikirin aja gini. Ini kan belum ada nilainya nih, total usia nih ya. Belum ada nilainya ditambah usia ke I. Ini udah ada nilainya. Jadi hal yang belum ada ditambah ada itu nggak mungkin bisa. Oke? Jadi harus ada dua-duanya gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, simpelnya cukup begini. Total usia sama dengan 0. Tek. Oke, hilang ya merah-merahnya ya. Oke, udah. Nah, dengan begini kita udah cari total nilai. Dan n ini kan udah dari usia.length nanti ya. Nah, sekarang kita tinggal cari rata-ratanya aja. Rata-rata sendiri adalah total nilai total usia dibagi banyaknya data. Banyaknya data sendiri adalah usia dot length, ya kan, dibagi 5 gitu. Dan nah, ini rata-rata. Kemudian kenapa merah? Karena belum ada deklarasinya. Kita deklarasikan lagi, yaitu double rata-rata. Kenapa ini nggak perlu inisialisasi? Karena dia nggak akan dioperasikan lagi.
ya. Oke. Kalau ini kan harus dioperasikan lagi nih. Ada dibutuhkan gitu ya. Nah, kita udah dapet nih rata-ratanya nih. Sekarang tinggal ditampilkan. Tampilkan nilai rata-rata. So, terus ini ada kita tampilkan rata-ratanya. Oh ya, ini kurang baik sebenarnya. Yang lebih bagus tuh seperti ini. Kan tadi tipe datanya double ya, si rata-rata itu. Lakukan seperti ini teman-teman. String value of rata-rata gitu. Kenapa? Jadi supaya si rata-rata ini dari double dia bakal diparsing ke string gitu ya. Dimana kan kita sendiri tahu kalau misalnya untuk menampilkan sesuatu itu harus ditampilkan dalam bentuk string gitu. Nah, ayo coba kita jalankan. Dan ya hasilnya adalah 26,0. Jadi rata-rata dari ini itu adalah 26,0. Benar nggak sih perhitungannya ini? Coba ya kita hitung pakai kalkulator. Oke, 5 ditambah 17 tambah 25 tambah 65 tambah 22 dibagi 5. Loh, ternyata 26,8. Kenapa 26,8 sedangkan di sini 26,0? Nah, coba teman-teman perhatikan. Nih, kita punya total usia yang tipe datanya integer. Gimana kalau saya ganti dengan double? Kita jalankan. Nah, hasilnya 26,8. Begitu teman-teman. Jelas kan kesalahannya di mana? Bukan kesalahan sih, jadi ya itulah permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah di tipe data. Harap diingat kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembagian gitu ya. Coba usahakan misalnya ini double nih. Ini harus double dan double gitu. Kalau yang dibagi sih nggak masalah ini double ya. Tapi yang ini tuh berpengaruh gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya suatu waktu teman-teman nemuin kasus kayak gini, teman-teman jangan panik dulu. Coba mungkin tipe datanya berpengaruh gitu. Oke. Dan oh iya, saya nggak tahu sih udah 7 menit ini. Nah, coba aja ya misalnya kita nyoba mencari nilai minimum. Nah, for sama. Kita akan melakukan perulangan lagi kayak tadi. I sama dengan kurang dari usia.length. Dan kemudian kita punya variabel namanya integer usia minimum maksimum sih. Minimum. Usia minimum. Jadi kita bakal nyari usia minimum. Nah, jadi if kita bandingkan, kalau misalnya usia ke-1 itu lebih kecil dari usia sebelumnya gitu ya, maka dia bakal dijadikan minimum. Sebentar, saya taruh ini dulu, inisialisasi ya. Usia min sama dengan 999 gitu. Jadi kalau misalnya usia ke I itu kurang dari usia min, dimana untuk nilai awal dari usia min itu adalah 999 gitu ya, yang pasti banyak banget. Maka usia ke I itu bakal dijadikan usia min. Jadi usia minimalnya bakal dimasukin ke sini. Nah, kalau udah begini kita shout usia min. Oh ya. String value of usia min. Nah, coba kita jalankan. Harusnya 5. Nah, bener kan 5? Kenapa? Gitu ya. Sebentar. Kenapa bisa 5? Karena yang dilakukan oleh si pencarian ini adalah oke, kita lakukan perulangan sampai 5 kali. Nah, kita kalau misalnya usia yang kita papai ini lebih kecil dari ini, dari 999 gitu ya, dari nilai awal, maka dia akan masuk ke usia min. Nah, kita mulai nih. Angka 5. Apakah angka 5 lebih kecil dari 999? Iya, kalau iya, si angka 5 ini akan masuk ke dalam usia min. Dimana usia minnya sekarang berubah jadi 5. Nah, sekarang karena I-nya masih kurang dari 5,
kita lakukan perulangan lagi. Nah, kita lakukan perulangan, dicek nih. Sekarang kan I-nya sama dengan 1 ya. Untuk I sama dengan 1 itu 17. Apakah 17 kurang dari 5? Enggak dong. Nah, karena enggak, dia ulang lagi. Dia muter ke sini set gitu, ya. Nah, cek I-nya nambah jadi 2. Sekarang kita punya 25. Apakah 25 kurang dari 5? Enggak dong, malah 25 jauh banget dari 5. Karena dia enggak, maka ini enggak akan dilakukan dan kemudian dia ulang lagi. Terus diulang sampai beres. Dan ternyata nilai paling kecil adalah 5. Gitu teman-teman penjelasannya. Nah, untuk nilai rata-rata gitu ya. Rata-rata itu cukup simpel juga, sama. Jadi yang dilakukan oleh nilai rata-rata adalah begini di proses pencarian rata-rata tuh. Jadi misalnya kita punya total usia nih ya. Total usia kan awalnya 0 nih. Ya dong, kita total dari awal nih kita nggak punya apa-apa. Kemudian si 0 ini ditambah 5. 0 tambah 5, 5. Si 5 ini masuk ke sini. Nah, kemudian setelah 5, ininya I-nya bertambah. Jadi 1. I1 adalah 17. Nah, total usia sekarang udah 5 dan usia ke I ini adalah 17. Jadi 5 tambah 17 adalah 23. Nah, setelah selesai, dicek I-nya. Apakah I-nya masih kurang dari 5? Karena I-nya masih kurang dari 5, sekarang kan I-nya 2. Nah, sekarang total usia tadi adalah 5 ditambah 17 alias 23. Dan 23 akan ditambahkan dengan 25. Nah, setelah dijumlahkan gitu ya, 23 tambah 25 yaitu 48. Nah, total usia bakal jadi 48 nih. Ngupdate lagi ke sini. Nah, nanti udah diupdate sini, dia bakal digunakan lagi di sini. 48 ditambah ini 65 dan seterusnya gitu. Dia bakal berulang-ulang ya. Setelah berulang, kita dapat nih total usianya, yaitu tadi berapa? 134 ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya tadi 134 kalau saya ingat gitu ya. Kemudian dia akan dibagi dengan usia dot length, yaitu jumlah dari panjang arraynya, banyaknya data. Setelah itu dia akan dilakukan perhitungan, yaitu dengan cara membagi total usia dibagi dengan banyaknya data, yaitu panjang dari array usia. Dan itu adalah nilai rata-ratanya. Setelah itu kita tampilkan deh. Gitu teman-teman kurang lebih. Wah, udah 13 menit nih, panjang juga. Oke. Jadi itulah kurang lebih tentang apa namanya? Mencari nilai minimum dan mencari nilai rata-rata dari sebuah array. So, that's it. Jadi, ya, mungkin untuk video kali ini segitu aja dulu. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya telat ngupdate gitu ya. Dan ada kemungkinan juga ke depannya selama saya skripsi ini saya bakal berkurang frekuensi jumlah ngupload videonya gitu ya. Jadi yang biasanya saya sebulan bisa ngupload 4 sampai 6 atau 8 kali video gitu ya. Tapi sekarang saya kemungkinan cuman bisa ya paling banyak 4 lah. 4 juga udah alhamdulillah gitu ya. Udah syukur. Jadi ya itu karena skripsi tadi gitu ya. Jadi ya saya minta doanya juga buat temen-temen gitu. Mudah-mudahan saya bisa cepat beres skripsinya gitu ya, bisa wisuda semester ini, amin gitu. Jadi ya kan kalau misalnya saya udah lulus juga kan, mudah-mudahan saya bisa fokus buat nerusin bikin video ini gitu. Dan oh iya, kalau misalnya teman-teman penasaran gimana cara bikin nilai maksimumnya, tadinya sih pengen saya bikin gitu, cuman karena durasinya lumayan panjang Pak. Dan oh iya, ini PR aja deh ya. Jadi coba deh teman-teman tulis di kolom komentar gimana caranya mencari nilai maksimum gitu. Cukup dari ininya aja, variabelnya, terus sama ininya, for-nya sama ininya. Oke? Nah, itu PR lah, bukan PR apa ya? Ya silahkan tulis di kolom komentar versi logika kalian masing-masing. Mungkin ada yang kayak gini, atau mungkin ada yang berbeda jawabannya. Kita rundingan aja di sini bareng-bareng. Oke? Kita belajar bareng-bareng di sini. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, oke?
Dan ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video yang berikutnya.